Jadi sebenarnya antara JJ dan juga Shahnaz, mereka sama-sama memiliki rasa takut kehilangan satu sama lain, terutama untuk JJ adalah di anak-anaknya. Aku analisa dari tanggal lahir seorang JJ, dia memiliki kode kurang. Sedangkan di tanggal lahir seorang Shahnaz, dia memiliki kode kehilangan. Hai, ketemu lagi dengan aku Endah Heaveny di Kode Selebriti. Di sini tempat aku akan mengupas tuntas kode-kode kehidupan selebriti idola kalian dari tanggal lahirnya. Nah, seperti biasa kali ini aku akan membahas kode kehidupan dari selebriti favorit kalian. Sepasang suami istri memiliki anak kembar yang sangat mengemaskan. Terlihat sangat romantis di depan kamera, tetapi baru-baru ini diterpa isu yang kalau boleh dibilang sangat tidak sedap, adanya orang ketiga yang hadir di rumah tangga mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Shahnaz dan juga JJ. Kalau aku analisa ya dari tanggal lahirnya JJ dan juga Shahnaz, JJ lahir di tanggal 22 April tahun 1983, sedangkan Shahnaz lahir di tanggal 30 Oktober 1993. Jadi kalau aku analisa dari kedua tanggal lahir mereka memang tidak ada satu frekuensinya. Artinya apa yang dimaui, apa yang dipikirkan oleh seorang Shahnaz itu tidak mudah ditangkap oleh seorang JJ dan sebaliknya. Tapi mereka berdua sama-sama memiliki kode pertemanan. Artinya hubungan mereka yang aku khawatirkan kayak semakin lama itu semakin menjadi kayak teman ya, bukan sebagai seorang pasangan. Jadi antara JJ dan juga Shahnaz ini walaupun tidak ada satu frekuensinya, tetapi dalam berkomunikasi, dalam dalam menciptakan hubungan di dalam rumah tangga mereka sebenarnya masih dalam kategori baik-baik saja, karena cara berkomunikasi mereka ini layaknya komunikasi sebagai teman. Jadi sebenarnya yang aku khawatirkan adalah ketika kode pertemanan yang sangat besar yang ada di tanggal lahir mereka berdua ini mereka bawa ke dalam rumah tangga yang akhirnya perasaan masing-masing ini akan menjadi flat. Aku analisa dari tanggal lahir seorang JJ, dia memiliki kode kurang. Artinya memang JJ ini tipe yang tidak mau kurang di dalam keluarganya. Entah misalnya dia takut banget terjadi perpisahan di rumah tangganya. Ini sebenarnya ketakutan atau kekhawatiran seorang JJ ini tuh sudah ada di sebelum dia menikah ya. Sedangkan di tanggal lahir seorang Shahnaz, dia memiliki kode kehilangan. Jadi kalau seseorang memiliki kode kehilangan seperti yang ada di tanggal lahir seorang Shahnaz ya, itu aku analisa bahwa dia juga sebenarnya tuh takut untuk kehilangan pasangan hidupnya. Jadi sebenarnya antara JJ dan juga Shahnaz, mereka sama-sama memiliki rasa takut kehilangan satu sama lain, terutama untuk JJ adalah di anak-anaknya. Banyak banget netizen yang menanyakan siapa sih sebenarnya yang lebih bucin, JJ ke Shahnaz atau sebaliknya. Kalau aku analisa dari tanggal lahir mereka berdua, awalnya seorang Shahnaz ini yang lebih bucin dengan seorang JJ. Karena apa? JJ ini termasuk kriteria dari seorang lawan jenis yang memang disukai seorang Shahnaz. Yaitu JJ kan memang karakternya seorang yang cool, kemudian seperti tidak mudah untuk didapatkan, seperti itu. Kemudian berjalannya waktu, karena seorang Shahnaz ini memang tipe yang cheer up, tipe yang bisa menghidupkan suasana, kemudian akhirnya JJ pun ikut-ikutan bucin terhadap seorang Shahnaz. Baru-baru ini antara JJ dan juga Shahnaz tertimpa isu tentang adanya orang ketiga di rumah tangga mereka. Dan yang menjadi perhatian ya dari netizen ini, kemana nih seorang JJ? Kenapa selama berita ini keluar di media sosial, JJ cenderung untuk diam atau menjalani silent treatment? Kalau aku analisa dari tanggal lahir seorang JJ ini, dia lebih berpikir baik buruknya setiap tindakan yang dia lakukan, apapun itu, untuk permasalahan apapun. Jadi ketika ada isu-isu belakangan ini ya, JJ lebih memikirkan apa dampak ke depannya ketika dia melakukan yang namanya speak up di media.
terutama untuk anak-anaknya nanti. Karena dia berpikir bahwa jejak digital itu tidak akan hilang seumur hidup, terutama untuk bagian psikologis dari anak-anaknya nanti. Seorang JJ ini kalau aku analisa dari tanggal lahirnya, dia bukan memang bukan tipe yang gampang banget untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Tidak mudah juga dia untuk mengungkapkan sebenarnya ketidaknyamanan di hatinya itu apa sih. Jadi JJ hanya akan membicarakan masalahnya di internal keluarganya saja. Jadi kedepannya pun ketika dia akan melakukan klarifikasi untuk media khususnya, itu dia tidak hanya sendiri, tetapi pasti dia membawa pihak-pihak terkait untuk akhirnya klarifikasi di media sosial. Ketika JJ dan juga Shahnaz ini memiliki putra-putri yang sangat menggemaskan itu ya, JJ itu sudah berprinsip bahwa apapun yang terjadi, dia akan melindungi anak-anaknya. So, buat netizen-netizen nih ya yang ingin mengkorek-korek nih seorang JJ, aku rasa sih agak susah ya, karena dia sangat menjaga psikologis dari anak-anaknya. Banyak yang menilai seorang JJ ini karakternya hampir sama dengan seorang Nagita. Ketika terdapat isu-isu yang negatif yang menerpa seorang Nagita kan, Nagita juga dia lebih menjalani yang namanya silent treatment. Kalau aku analisa dari tanggal lahirnya, memang ada kemiripan karakter antara JJ dan juga Nagita ya. Jadi mereka berdua ini sama-sama tidak akan mengeluarkan statement yang itu akhirnya akan merugikan keluarga mereka, baik untuk anak-anaknya maupun untuk keluarga besarnya mereka nanti. Kalau aku analisa ya dari tanggal lahir seorang JJ, dia juga bukan tipe orang yang mau berkonflik. Tetapi kalau itu sudah menyangkut harga dirinya dia sebagai seorang laki-laki, maka dia akan bertindak dengan caranya sendiri tanpa perlu untuk melibatkan banyak orang, tanpa perlu juga orang banyak tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi dia tahu apa yang akan dia lakukan terhadap setiap permasalahan yang dia hadapi. Jadi saran aku ya buat JJ dan juga Shahnaz, apapun yang terjadi di rumah tangga kalian, masalah apapun yang menerpa di rumah tangga kalian saat ini ataupun nanti ke depannya, hadapi itu dengan kepala dingin. Kemudian kalian berdua juga mungkin selama ini tuh kayak ada lost komunikasi karena tadi aku analisa di awal bahwa kalian gak ada satu frekuensi sama sekali. Jadi kedepannya please ada deep talk di antara kalian, jadi bicara dari hati ke hatinya lebih sering lagi. Apa yang menjadi ketidaknyamanan antara satu sama lain itu dibicarakan gitu. Jadi tidak banyak meletakkan masalah, tetapi bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah kalian. Itu tadi ya hasil analisa aku dari tanggal lahir yang ada di seorang JJ dan juga Shahnaz. Moga-moga mereka bisa melewati isu atau berita-berita yang negatif belakangan ini yang menerpa rumah tangga mereka. Oke, aku Enda Heavenly pamit undur diri dulu. Jangan lupa saksikan terus Kode Selebriti. Tetap untuk like, comment, and subscribe channel ini. Aku bakalan menganalisa lagi kode-kode selebriti idola kalian nanti di next episode. Dan sekali lagi aku ingetin, jangan lupa juga aku bakalan live di channel ini yang aku akan membahas tanggal-tanggal lahir kalian. Bakalan seru nantinya. Oke, thank you ya semuanya ya. Bye-bye.